Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliana Sofika dari kelas 11 TAV 1. Tujuan saya masuk ke TJKT, saya ingin memperdalam ilmu tentang desain grafis. Nama saya Fani Marina Aulianti dari kelas 11 TITL 3. Tujuan saya masuk ke TJKT adalah untuk menjadi ahli di bidang komputer dan jaringan. Perkenalkan, nama saya Miss Trianti dari kelas 11 TITL 3. Tujuan saya masuk ke TJKT adalah untuk bisa belajar komputer. Perkenalkan, nama saya Fanur Aini dari kelas 11 TITL 3. Alasan saya masuk ke TJKT adalah ingin lebih banyak mengetahui tentang perangkat komputer. Nama saya Hildatun Jawa Yunita dari kelas 11 TITL 3. Alasan saya memilih mapel pilihan TJKT karena jurusan ini memiliki keterkaitan tentang perkembangan teknologi, terutama di sistem jaringan komputer dan juga penggunaan perangkat. Perkenalkan, nama saya Lina Dwi Kurniawati dari kelas 11 TAV 3. Tujuan saya masuk TJKT yaitu ingin mengetahui dan menguasai tentang ilmu komputer dan jaringan. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi. Jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan, kemudian direkonstruksi secara historis dan kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal sederhana seperti pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu hingga yang sangat rumit seperti komputer kautum. Perkembangannya suatu teknologi aplikatif dapat ditinjau dari kebutuhan manusia sendiri untuk seperti membatasi perubahan cuaca dan iklim, menghadapi serangan hewan buas, mempermudah aktivitas ekonomi hingga peperangan. Namun teknologi juga dapat berkembang dari aspek teoretis yakni hanya melandaskan keingintahuan manusia akan fenomena alam yang terjadi di sekitarnya, seperti penemuan hukum gravitasi dan kalkulus oleh Isaac Newton dan Leibniz. Sains dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, begitu pula sejarah dan perkembangannya. Namun demikian, tentu saja dapat terlihat perbedaan yang mencolok saat membahas sejarah dan perkembangan teknologi. Sejarah teknologi membahas aspek serapan dari sains, seperti penerapan peralatan atau teknis untuk memudahkan suatu aktivitas manusia. Sedangkan sejarah sains mempunyai cangkupan yang lebih luas karena mengkaji suatu gejala alam atau gejala yang terjadi di kehidupan manusia berdasarkan aspek-aspek teoritis ataupun yang berkaitan dengan hal-hal abstrak secara matematis hingga ranah filsafat. Karena teknologi merupakan suatu hal yang aplikatif, maka perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perubahan aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari kehidupan manusia. Sehingga sejarah teknologi dapat pula direkonstruksi berdasarkan perubahan-perubahan ini. Sejarah teknologi membahas perkembangan teknologi secara umum. Sains dan teknologi adalah suatu hal yang sangat luas. Untuk detail yang lebih akurat dari sejarah dan perkembangan dari suatu bidang sains atau teknologi, lebih tepat jika sejarah dari suatu bidang sains atau teknologi ditinjau satu persatu berdasarkan bidang yang dimaksud. Sebuah perkembangan teknologi komputer mencakup banyak perangkat yang beragam, seperti sempau, Cina kuno, serta alat tenun Jepang. Bahkan perkembangan hingga Charles Babbage yang mencakup diskusi tentang arsitektur komputer mekanik, analog dan digital. Selama awal periode perkembangan teknologi komputer
komputer, ada banyak diskusi tentang manfaat relatif dari komputer analog versus digital. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Sehingga pada 1890 seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem KP yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Komputer era 2000-an memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang dikenal oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs terus memperkenalkan iPhone